104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitrovers, sekarang kita sudah masuk di beranda Islami ya, bersama Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, perjalanan aman ya? Alhamdulillah ini sudah reda. Tadi waduh, ini gimana nih Pak Ustadz, kayaknya bakal kehujanan atau enggak ya? Karena tadi kan sempat gede ya Pak ya? Iya. Oke, dan sore hari jangan ini takut keluar. Oh iya. Pas banget ini. Karena tema kita kebetulan jangan takut keluar. Dengan embel-embel walaupun hujan gede mungkin ya iya. Pak. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu mungkin Pak. Apa ini maksudnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim, mitra sekalian, Mas Sandi. Ya, memang tema ini muncul begitu saja ketika saya ditagih tema oleh Mas Sandi ini. Iya. Jadi, saya mencoba untuk mengajak mitra sekalian untuk mengevaluasi diri, merenungkan diri, termasuk memperhatikan fenomena yang mungkin yang dihadapi oleh para generasi muda sekarang atau yang kita sebut dengan Gen Z, di mana salah satu fenomena yang mungkin menjadi momok ya itu adalah ketika di luar sana itu artinya ya di tengah-tengah kehidupan luas sana itu kita akan menghadapi berbagai persaingan, berbagai pertarungan, berbagai masalah. Sehingga ada tren bahwa anak-anak muda sekarang itu mereka-mereka yang masih ya mungkin usia SMA, usia bahkan mahasiswa itu suka takut melangkah. Sehingga senengannya cuma scroll media saja sambil rebahan di rumah gitu ya. Karena nyaman. Iya nyaman, nggak ketemu orang, nggak ditanya-tanya gitu ya. Kamu sudah semester berapa? Gitu ya. Iya. Macam-macam kan. Sehingga akhirnya mereka menarik diri dari pergaulan. Dia asik dengan gadgetnya dan akhirnya kemudian dia mungkin mengucilkan diri, tidak mau bertegur sapa, tidak mau bergelut dengan masalah di luar sana. Maka kemudian saya bikin tema jangan takut keluar. Ya mungkin keluar rumah, keluar dari zona nyaman itu termasuk. Keluar dari kota sendiri, keluar dari tanah kelahiran gitu ya. Karena seperti tadi kejadiannya Mas, begitu tadi saya dari kampus tuh 2:30, wah hujannya luar biasa ini. Padahal saya udah, waduh ini nanti gimana nih, saya punya tanggung jawab untuk ketemu Mas Sandi nih. Tapi ya kita terjang saja pulang ya kan, kita pakai kendaraan insya Allah nggak kehujanan ya. Artinya kadang-kadang kita dalam menjalani hidup itu suka kayak gitu Mas. Suka pingin mengambil nyaman saja, udahlah hujan lah, nggak usah keluar, ya kan? Itu kadang-kadang seperti itu. Seperti kita mau mandi dingin. Iya. Udahlah nggak usah mandi. Nah kayak gitu loh. Nah dalam hidup itu suka gitu. Kita itu takut menghadapi masalah, takut menghadapi persoalan di luar sana, kira-kira begitu. Misalnya bagi yang sudah lulus nih, entah itu lulus SMA, SMK atau lulus dari perguruan tinggi ya, sudah jadi sarjana. Begitu lulus, waduh gimana ya? Kerja apa ya? Takut melangkah gitu loh. Jadi tema jangan takut keluar itu artinya ya jangan kemudian kita lebih memilih berada di zona nyaman, begini-begini saja, takut melangkah, akhirnya tidak melakukan apapun karena takut menghadapi masalah. Nah itu yang dimaksud dengan jangan takut keluar. Nah karena sebenarnya ketika kita melangkahkan kaki kita meninggalkan rumah misalnya, mau cari penghidupan gitu, ya tidak jauh lah. Rasa-rasanya langsung ketemu dengan masalah kan, di jalan gitu ya, banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Jangan dikira ketika kita mau mencapai sesuatu itu jalannya mulus, nggak ada masalah, nggak ada ringan, nggak ada
bulian, nggak ada apa lagi Mas? Nggak ada ejakan, nggak ada ejekan, nggak ada cacian, nggak ada komentar orang, nggak mungkin itu. Maka kita harus melangkah. Kalau itu misalnya bagi mereka yang memang cari nafkahnya di jalan, ya sudah, terjun aja ke jalan. Ya kan? Panas-panas, hujan. Panas-panas, hujan-hujan. Itu rezeki itu. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Ya mungkin gara-gara hujan, malah orang banyak yang nyari tumpangan kan, misalnya gokar misalnya. Kalau yang dia supir online tapi yang driver online tapi yang mobil, malah ya, dapat penampung. Coba kalau dia malas, waduh hujan lah, udahlah di rumah saja, nggak dapet tuh. Atau yang jualan kopi pas hujan. Betul, kan? Apalagi tuh yang jualan bakso. Coba kalau tukang baksonya hujan-hujan nggak mau keluar. Nah. Sayang ya. Nah itu maksud saya itu. Nah artinya itu sebuah perumpamaan sebenarnya. Apapun kita, kondisi kita, profesi kita ya jangan takut melangkah. Baik. Kalau memang kita harus keluar ya menghadapi persaingan, entah itu di jalan, entah itu di mungkin di dunia maya, kita harus segera melakukan komunikasi, melamar pekerjaan, apalagi Mas. Ya intinya berinteraksi dengan pihak luar. Betul, ya, berkomunikasi, berinteraksi, membangun jejaring itu harus kita lakukan. Jangan karena kemudian kekhawatiran itu kemudian kita tidak kemana-mana gitu loh maksudnya. Yang padahal kadang-kadang juga sebenarnya tidak semenakutkan itu ya Pak. Tidak. Gitu. Ya mungkin di rumah ya mungkin kita lebih nyaman, sudah ada orang tua gitu kan ya. Makan tinggal ambil. Cuman masalahnya untuk masa depan kan, kita harus melangkah, kita harus mencoba menikmati tantangan, sehingga jangan takut melangkah. Nah filosofi ini sebenarnya diambil dari surat Al-Jumu'ah Mas, surat Al-Jumu'ah ayat 10. Di surat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi apabila telah ditunaikan sholat Jumat, bahkan sholat Jumat ya, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, gitu. Jadi bahkan di hari Jumat pun setelah Jumatan selesai kita harus bertebaran di bumi. Nah, ya bertebaran berarti harus keluar kan? Yeah. Ibarat laron itu. Ini sekarang kan musim laron tuh. Wah, dia bisa kemana-mana gitu. Nah itulah. Jadi mitra sekalian, terutama bagi yang masih muda-muda, jangan takut melangkah, jangan takut bergerak, jangan takut resiko, ya, jangan takut bersaing. Nah itulah kuncinya. Kalau kita takut-takut nanti malah kita nggak dapat apa-apa. Ya. Kita harus menjemput persaingan, menjemput ya bahasa lain mungkin bergelut dengan masalah. Masalah itu bisa misalnya apa? Mungkin kita tidak langsung sukses ya. Mungkin ada step by step yang harus kita lakukan. Dapat pelajaran dari setiap pelajaran. Nah justru dengan begitu tuh kita kayak seperti latihan tinju itu ada mitranya. Karena kalau masalah sedikit kemudian kita langsung takut, nyerah, kembali ke zona nyaman lagi, tidak melangkah lagi, ya kita nggak akan kemana-mana, gitu loh. Juga ya Pak. Iya betul, itulah yang maksud dari tema kita ini adalah jangan takut keluar. Keluar itu artinya ya menjemput sebuah medan. Oh, medan itu bisa pertarungan. Kalau zaman dulu pertarungan mungkin fisik ya. Yeah. Oh, bergelut, harus pakai bela diri kan gitu. Senjata. Kalau sekarang ya mungkin ilmu pengetahuan, informasi, ide. Bertarung secara pikiran, gitu. Barangkali seperti itu. Bersaing secara sehat. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Ya termasuk mereka-mereka yang mau berkampanye atau sedang berkampanye ini kan. Itu kan bagian dari usaha ya Pak? Berusaha. Yang penting kita harus siap dengan hasilnya. Kan yang menang cuma satu. Iya. Nah itu menurut saya kita bisa mengambil kok mereka mau ya. Repot-repot mencalonkan diri, buang-buang duit. Nah, bahasa kita mungkin ya yang bagi yang nyaman, ngapain nyalon bupati? Mendingan buat apa gitu ya. Ya buktinya calonnya cuma satu kan, Banyumas. Berarti yang lain pada takut tuh.
Oke, baik. Nggak seru kan? Calonnya cuma 1 lawan kota kosong lagi. Cuma kalau banyak ya. Cilacap aja 4 tuh. Ini Banyumas kenapa? Ini kok cuma 1? Ini takut melangkah kayaknya. Enggak, ini nggak nyindir siapapun lah ya. Sekedar guyonan saja. Baik. Nah, semoga saya tidak disemprit sama Pas. Enggak, Pak. Kayaknya Enggak aman ya. Iya, kok bisa gitu loh. Pilkada kok cuma 1 lawan hubung kosong itu kan. Padahal sebelumnya kan banyak. Makanya ini jangan-jangan takut ini, zona nyaman aja mereka itu. Iya, saya juga sempat penasaran loh. Ini pada kemana yang kemarin? Nah itu, iya. Kok gambarnya? Padahal masih ada yang terpasang. Iya. Nah, gara-garanya mungkin itu takut melangkah, takut resiko, takut kalah. Takut nggak jadi juga. Takut nggak jadi. Yang namanya pilihan ya pasti ada yang nggak jadi kan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini menurut saya memberikan pelajaran kepada kita gitu. Masa pilkada kok cuma 1 calonnya? Baru kali ini kayaknya Banyumas. Iya, aneh itu menurut saya itu. Ini kritik nih buat masyarakat Banyumas nih. Oke. Orang hebat mungkin banyak di sini orang. Loh, iya loh, kampus banyak ini aja bayaran. Saya sebagai orang kampus ini, aduh ini gimana ini kita ini intelektual kok calonnya cuma 1. Tetangga sebelah 4 lagi, tetangga sebelah 2 ya. Nah, iya. 2 pasang ya. Kan bertarung itu. Mungkin kalau ada beberapa kita jadi ada pilihan ya, ada iya, gitu loh. Ini ternyata begini begitu gitu. Kan jadi ada pertarungan, kan nggak ada debat. Jadi kan kemarin kan cuma apa? Pendalaman visi misi. Iya. Nggak ada debat calon bupati gitu kan. Nggak seru lah menurut saya. Oke. Jangan sampai terulang lagi nih. Ya. Kok jadi ke situ-situ? Iya, gitu Mas, pengantar dari saya. Ya, Mitra Lovers, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Tema kita hari ini adalah jangan takut keluar. Pokoknya stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Commercial break. Kita masih di Beranda Islami sore hari ini ya, di Kamis 14 November 2024 dan masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG selaku Dekan Fakultas Dakwah dari UIN Saisu Purwokerto. Tema kita adalah jangan takut keluar. Ini sebenarnya secara makna general dan lebih luas ya Pak ya. Entah itu tantangan, entah itu dunia pekerjaan, entah itu dunia apapun gitu ya Pak ya. Iya betul. Tapi biasanya perumpamannya ya jangan takut keluar rumah karena rumah itu kan identik dengan kenyamanan kan. Zona nyaman kita hampir setiap orang. Tidak kehujanan, rebahan, scroll media kan asik tuh. Iya. Apalagi dingin-dingin gitu ya. Ada cemilan. Apalagi orang tua cukup ya kan, ini yang muda-muda biasanya ini. Zona nyaman tuh. Iya. Iya kan? Masih ada duit ini, masih ada makanan, nggak usah beresiko. Nggak perlu repot-repot cari kerja. Nah, itulah maksud saya. Itu yang dimaksud dengan tema kita ini. Jadi kita itu takut melangkah dan kemudian jadinya mandek gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu diluruskan. Jadi intinya kita harus, kalau dalam bahasa agama kita harus bergerak dan itu bagian dari tawakal kita. Kita punya azam, faidha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi ketika kalian punya tujuan, punya mimpi, punya cita-cita, maka bertawakallah kepada Allah. Cuman tawakal itu sebuah sikap pasrah kepada Allah, tapi setelah melakukan upaya. Ya, nah jangan takut keluar. Berarti kita harus keluar, berani melangkah, berani keluar dari zona nyaman, berani prihatin. Berani jauh dari orang tua, berani apalagi jauh dari rumah ya. Berani capek, berani gajinya kecil dulu, nggak bisa langsung besar. Termasuk berani sakit hati berarti ya Pak? Maksudnya? Karena mungkin ada orang yang nanti di luar sana mungkin meremehkan. Betul. Bahkan ada yang ngejelek-jelekin. Ini kita harus siap menghadapi itu. Ada orang ya, di tempat kerja. Kamu lulusan mana? Misalnya gitu ya. Apa bisa kamu tuh apa? Siap direndahkan begitu tuh. Nah, kan orang gayanya beda-beda kan. Mungkin siapa tahu itu memang gaya bosnya itu memberikan tantangan seperti itu. Kita harus siap seperti itu dengan banyak karakter
orang yang tidak semuanya sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Mungkin bayangannya ketika kerja dapat bos yang baik, gaji yang iya, gede, dipuji bukan dicaci. kerjanya enak, berhasil lagi. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini sebenarnya sebuah pesan kepada kita semua, terutama yang masih muda-muda, yang sedang merancang masa depan. Nah, jangan takut melangkah. Jangan takut melangkah. Dan langkahnya jangan diharapkan mulus. Jalannya jalan tol. Ada lubang-lubangnya dikit lah ya. Oh, banyak. Harus berkelok-kelok, harus menanjak gitu loh. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita jangan kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak kemana-mana. Akhirnya jadi kita nggak kemana-mana. Intinya Anda fokus tuh. Misalnya yang di depan mata itu apa? Jemput itu. Nah, jadi kata jangan takut keluar itu tidak mesti kemudian kita harus turun jalan, enggak. Ini maksudnya keluar itu artinya melangkah maksudnya. Bukan asal keluar, tapi paling enggak ada arah. Ada perencanaan, ada arah. Ya, kita mau sesuai dengan bidang kita nih. Kita mau kemana nih? Ya mungkin kadang-kadang, mungkin pertama mungkin salah, kurang puas. Tapi kalau nggak memilih, kita nggak tahu mana yang mau pas buat kita kan? Kayak kapok nggak meluk. Ya peluangnya apa misalnya kan? Kita harus coba hubungi. Nah kalau misalnya kalau dunia sekarang dunia medsos nih, dunia maya nih, lamar misalnya kayak gitu kan? Tuju, komunikasi, segera, gitu kan? Nah dari situ kan kemudian ada respon. Nah, mungkin kita dapat tawaran. Oke. Kalau memang nggak ada tawaran lain ya sudah ambil. Kira-kira seperti itu. Nah disitulah kita akan bergelut dengan berbagai tadi tantangan. Mungkin gajinya tidak sebesar yang kita harapkan. Teman-teman kita mungkin mencibir kita gitu ya. Siaplah dengan seperti itu semua. Karena kalau filosofinya tadi ya, ke bakul bakso gitu kan, keluar dia harus berani menerjang hujan. Karena rezekinya bakul bakso mungkin pas hujan. Siapa tahu di situ pasti rame malah. Iya, atau apalah yang anget-anget lah. Iya. Wedang ronde nih. Coba kalau bakul baksonya nggak mau melangkah, hujan udahlah jualan di rumah aja. Nah misalnya seperti itu. Nah kira-kira itulah sebenarnya. Jadi saya ingin mengajak kita semua, itulah tawakal sebenarnya. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga, tapi kemudian serahkan kepada Allah setelah kita berusaha. Jadi jangan kemudian kita pasrah kepada apa yang kita usahakan. Pasrahnya kepada Allah. Tapi setelah kita melangkah, pasrah disertai dengan pasrah kepada Allah. Ya Allah, semoga langkah-langkah saya ini diridhoi, benar, menghasilkan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Tapi jangan kemudian belum melangkah, belum keluar, belum bertarung, belum bersaing, tahu-tahu udahlah terserah Allah saja lah. Nah, nggak bisa begitu. Kita harus melangkah, berusaha sesuai dengan bidang kita masing-masing, mengerahkan segala tenaga, dana termasuk, perencanaan dengan cermat, detail, lakukan dengan disiplin. Mungkin kita harus melakukan semacam ya evaluasi gitu ya. Kok kemudian masih gagal? Nah, ketika masih gagal itu kita harus ke Allah noh. Jangan kemudian karena kita ini bedanya tawakal dengan yang tidak tawakal ya. Kalau kita hanya melangkah beras tapi tidak tawakal ya, itu nanti kecewa ujungnya. Karena kita terlalu mengandalkan usaha kita. Kita hanya berusaha, tapi hasilnya kepada Allah. Begitulah yang dimaksud dengan jangan takut keluar, artinya melangkah gitu ya, melakukan usaha, melakukan ikhtiar, kira-kira begitu. Nah, itulah hikmahnya. Tapi jangan kemudian kita belum melangkah, belum berusaha, belum keluar rumah, belum melamar pekerjaan, belum, kita udahlah terserah Allah saja. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ini mungkin bisa jadi nggak sih faktor media sosial di luar sana juga berpengaruh di sini, Pak? Misalnya ternyata mungkin karena kita sering lihat ada berita yang ternyata di kantor suasananya ternyata begini ya. Atau mungkin di jalan ternyata kita mungkin bisa ketemu orang jahat ini dan itu. Itu maksudnya. Persaingannya banyak. Kayaknya nggak siap deh kalau untuk ke situ. Gitu. Daya beli masyarakatnya rendah itu. Mau bikin kuliner, sudah banyak gitu. Iya.
aku dapat apa nanti? Nanti belum. Mau bisnis apa, mau pekerja apa? Semuanya sudah ada semua ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi belum keluar tapi kita udah takut duluan. Ya, kalau bahasa anak sekarang tuh overthinking. Jadi terlalu banyak khawatir gitu. Takut gak kebagian. Kalau jualan takut nggak laku. Takut nggak laku, kan repot tuh begitu tuh. Akhirnya kita nggak bisa melangkah kemana-mana. Padahal kita sudah yakin tuh, kayaknya ini cocok saya di sini. Begitu lihat pesaing, kayaknya di Purwokerto ini banyak sekali yang jualan kayak gitu kan. Jualan online apalagi, banyak juga pesaingnya kan. Coba profesi apa sih yang tidak ada pesaingnya? Dan sekarang apapun juga bisa dijual gitu ya Pak? Makanya. Jadi kalau kita mikirnya itu terus, ya kita nggak kemana-mana, nggak melangkah gitu. Nah itulah menurut saya menjadi pesan buat kita semua sebagai seorang muslim ya. Kita intinya adalah melangkah, bekerja, berusaha. Soal hasil itu urusan Allah nantinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Artinya tentu saja melangkah kita itu diiringi dengan tadi ikhtiar maksudnya, diiringi dengan doa maksudnya, kepasrahan kepada Allah supaya hasilnya nanti ya kalaupun belum begitu sukses sebagaimana yang kita harapkan ya kita tetap sabar, kita tetap menghadapi itu semua, berusaha lagi, coba lagi, bangun lagi. Ya seperti anak bayi waktu belajar jalan kan. Coba kalau orang tuanya waktu kita jalan tuh lihat anak balita jalan ya, mungkin sebelum 1 tahun ya, jatuh kan, nggak bisa langsung jalan tuh. Coba kalau orang tuanya bilang, kayak gitu aja nggak bisa, kan malah nggak jadi kan. Tapi tetap mencoba. Nah kayak gitu tuh menurut saya menjadi semacam memperkaya hati kita atau jiwa kita, semangat kita bahwa ternyata semua itu ada prosesnya. Semua ada pertarungannya, semua ada persaingannya, semua ada sakitnya, semua ada kerja kerasnya. Ada resikonya ya Pak? Ya iya, nggak ada langsung mulus tuh nggak ada. Itulah yang kemudian intinya jangan takut mencoba, jangan takut melangkah, jangan takut keluar dari rumah, jangan takut bergaul, jangan takut bersaing. Intinya seperti itu yang dimaksud dengan jangan takut keluar. Karena dengan begitu, insya Allah karunia Allah itu akan terpampang di depan kita. Karena kita aja gitu ya? Iya, kita menyebar di sana. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Mungkin cari komunitas yang pas. Ya kan? Coba ini. Tapi coba itu jangan asal mencoba. Mencoba itu kan ada reasoningnya. Saya kayaknya pas di ini. Saya suka di situ, maka saya coba. Dalemi ya Pak? Dalemi. Jangan tiru-tiru. Ngikuti temen, coba di bidang itu. Ngikuti temen. Tapi dia nggak punya passion. Ya nggak bisa. Itu yang dimaksud dengan jangan takut keluar, jangan takut melangkah, jangan takut mencoba, jangan takut jauh dari orang tua, jangan takut macam-macam, jangan mikir yang terlalu jelimet sehingga malah kita tidak kemana-mana. Nanti kalau sakit gimana, siapa yang ngurus? Itu maksud saya. Ya. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, mitra lovers yang mau gabung juga bisa di 081326151049 ya. Jangan duduk sekarang, debu. Kita masih di Beranda Islami ya sore hari ini bersama Dr. Muskinul Fuad MAG selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Saidsu Purwokerto. Tema kita untuk sore hari ini adalah jangan takut keluar. Dan tadi seperti liriknya ya, jangan duduk tapi berdiri. Dan lari. Iya, kadang-kadang duduk juga sebenarnya capek ya Pak ya. Iya. Tiduran juga capek. Iya. Artinya gini Mas Sandi, jadi lagi-lagi memang ini motivasi buat kita semua, terutama yang masih muda-muda, masih punya masa depan yang panjang. Meskipun umur tidak mesti yang muda-muda itu masih lama. Panjang. Mungkin yang tua belakangan, yang muda duluan, atau yang muda duluan. Atau yang tua bisa panjang banget itu. Makanya gitu. Artinya gini, apa ya bahasa kita? Ini untuk motivasi ya. Umur ini dipakai atau tidak dipakai itu cepat habis. Misalnya ada orang nih, ya tentu kita percaya juga bahwa ketika dia menjaga kesehatan, cukup istirahat itu tentu juga mempengaruhi kesehatannya kan. Ya, tapi intinya kalau ada orang milihnya udah nggak ngapa-ngapain saja, kan umurnya tambah terus. Iya sih. Iya kan? Sayang kebuang sebenarnya. Nah itu maksudnya. Jadi
umur ini dipakai atau tidak dipakai itu ya sama habisnya. Maka kita harus pakai umur itu. Ya, yang namanya berusaha masa lebih banyak tidur, ya nggak bisa. Jadi kurangi tidur lah. Ya tentu tidur ada standarnya, minimal kita tetap istirahat. Tapi jangan kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur, kebanyakan nonton bola, kebanyakan main game, ya kan? Atau andalannya gini, rezeki kan nggak kemana. Nah itu. Ya siapa tahu dengan begini aja, siapa tahu gitu kan, rezeki kan nggak tertukar. Burung itu kalau dalam hadis itu kita disuruh memperhatikan burung tuh. Pagi-pagi dia keluar gitu kan, sore hari dia pulang dalam kondisi kenyang, ya kan? Nah itu burung aja begitu dia, apalagi kita manusia, kita akan diberi ilmu, ya kan? Kalau burung cuma dikasih sayap, dia terbang kemana cari makan, pulang kenyang tuh. Untuk ngasih ke anak-anaknya juga. Iya, besoknya lagi lapar lagi, mereka harus keluar. Nah itu maksud saya, filosofinya itu. Jadi jangan berpangku tangan, jangan, kalau dalam bahasa aku tulul amal, panjang angan-angan. Dulu tuh ada lagunya siapa namanya, Poppy Andaresta itu, yang andai aku jadi orang kaya, iya kan? Pengen apa tinggal tunjuk. Pengen tinggal tunjuk. Mobil mewah. Makan tinggal liburan kapal pesiar. Nah, kapal pesiar, pulau pribadi gitu kan. Andai jadi orang kaya. Itu kan andai. Iya. Anda pengen kaya betulan nggak? Nah, berharap tiba-tiba mak bertunduk di depan ada uang kan, itu juga kayaknya nggak mungkin ya Pak. Mak bertunduk. Ucuk-ucuk ya. Iya. Kan kayaknya nggak masuk akal. Makanya gitu loh. Jadi tentu kita boleh punya cita-cita, punya angan-angan. Ya pengen jadi orang kaya wajib itu menurut saya. Karena dengan jadi orang kaya kita bisa pergi haji, bisa sedekah, ya kan? Bisa memandirikan orang lain, ya kan? Nah itu. Tapi kalau tidak diiringi dengan langkah, itu namanya panjang angan-angan, nggak boleh gitu ya. Ya, jadi punya cita-cita itu wajib, tapi kemudian langkah itu wajib. Punya cita-cita kok nggak dicapai, nggak dikejar. Atau mungkin ketika kita sudah berada di medan nih, saya orangnya ikut arus saja. Termasuk itu. Jadi termasuk yang apa Pak? Termasuk artinya keluar itu juga berani, maksudnya berani bergelut dengan masalah, bersaing gitu ya. Fighting spirit kalau bahasa anak-anak sekarang itu. Nah itu. Jadi kita harus betul-betul bersaing, berkompetisi. Tapi dengan sehat. Gitu loh, jangan dengan mengandalkan bapaknya begitu orang kan? Orang dalam, ordal, nggak boleh begitu. Rubah-rubah undang-undang ya, itu namanya licik, itu nggak boleh begitu tuh. Ya mumpung ada koneksi. Bersaing sehat kita itu. Ya itu koneksi soal lain nanti. Tapi bukan koneksi. Kompetisi dulu dengan kompetensi. Nah, baru koneksi itu faktor yang tidak faktor kesekian boleh nanti itu. Tapi jangan melupakan yang tadi, kemampuan itu ya. Ini loh saya, jangan gitu ya, Pak? Itu loh bapakku. Gara-gara jadi bapaknya jadi apa kita itu jadi mulus itu. Itu namanya tidak sehat, itu persaingan begitu tuh. Beda cerita kalau mungkin karena memang kita mampu gitu ya Pak. Gitu. Nah, begitu. Jadi keberanian menghadapi pertarungan, menghadapi persaingan ini penting. Yang penting kita benar ya. Jadi kita harus berjuang. Bahkan zaman Nabi itu, Nabi SAW bersama para sahabat itu memberikan contoh betapa beraninya mereka perang Badar gitu ya. Bahkan kekuatannya waktu itu cuma 300 orang. Musuhnya 1000 orang, Mas. Kan nggak imbang ibaratnya. Nggak imbang, tapi menang. Mencapai kemenangan. Karena yakin. Jadi jangan takut dengan jumlah. Dia kayaknya, dia tuh bapaknya itu. Gimana saya mau bersaing itu? Dia modalnya lebih gede. Dia tuh kayaknya, itu temannya semua itu. Jangan begitu. Selama kita memang bisa masuk, hadapi. Itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan takut. Asal kita benar, ya kita hadapi itu persaingan. Ya, peperangan kalau zaman dulu ya. Kemudian kita juga berani menyatakan kebenaran, ya. Jadi berani melangkah tadi
bentuk-bentuknya ya, berani melangkah, bersaing, termasuk berani menyatakan kebenaran itu juga penting. Kemudian yang berikutnya berani mengendalikan diri. Nah, ini juga penting untuk kita miliki. Jadi jangan karena kita nggak takut kemudian berani asal. Nah, asal terabas ya Pak? Ya. Nah, dari mana orang bisa berani? Tidak takut melangkah, berani mencoba dan seterusnya, berani bersaing, berani menghadapi apa bahasa ya, mungkin masalah tidak gentar gitu ya. Bahkan mungkin ancamannya mungkin ya saya pikir bisa jadi ancamannya bisa sampai nyawa, jadi begitu. Namanya masalah kan. Kadang-kadang kita dikriminalisasi misalnya, itu kan. Sebenarnya kejadian sekarang itu kan. Ada guru dikriminalisasi ya kan. Karena bentak misalnya. Iya kan. Kayak gitu-gitulah. Ya, tentu ada masalah di luar sana itu. Tapi hadapi itu. Nah, kenapa orang bisa tidak takut melangkah, berani? Ya karena dia tidak takut hanya, artinya dia tidak takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah. Sumbernya di situ, keimanan. Cuma kadang-kadang di era sekarang ini, ketika kita mau menyampaikan kebenaran, lawan kita kan dia, misalnya, nggak mungkin menang, misalnya. Berujung ya udahlah, biarin. Ya itu nggak boleh dipelihara itu. Artinya kita tetap mencoba. Kalau memang kita benar, kita coba. Insya Allah pertolongan itu akan datang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi hanya Allah yang menjadi penolong kami dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Berarti harus berani ya Pak? Berani. Sangat mungkin kita tuh di kehidupan itu kita harus melakukan sebuah tindakan yang berisiko. Tapi benar. Berisiko karena mungkin tidak didukung oleh orang lain atau oleh teman-teman kita misalnya begitu. Padahal kita apalagi kita sebagai yang punya otoritas. Nah, itu harus berani tuh. Nah, jangan takut melangkah. Kemudian yang berikutnya, orang berani itu biasanya karena dia perspektif hidupnya benar. Misalnya ya, dia lebih melihat tujuan akhir itu adalah akhirat. Jadi dalam beragama, dalam hidup ini kita kan akhirat itu lebih utama, bukan dunia. Bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Karena dunia ini sebenarnya adalah jembatan menuju akhirat. Kenapa orang takut melangkah? Karena dia terlalu cinta dunia. Kira-kira begitu. Misalnya takut untuk menyuarakan kebenaran. Ya kan? Semuanya sepakat untuk apa? Untuk curang misalnya, kayak gitu-gitu. Kenapa begitu? Kok bisa sepakat loh? Orang-orang pada curang semua, akhirnya menyesal kan, misalnya begitu kejadiannya. Iya, cuma kadang-kadang di era sekarang ini juga banyak kasus yang korban jadi tersangka. Nah itu mungkin menjadi salah satu ketakutan orang-orang. Betul. Dan ini kasusnya nggak 1-2 kan? Tapi kan pada suatu saat kebenaran akan terungkap kan. Yes. Semua orang akan, meskipun kadang telat, sudah bertahun-tahun. Oh baru diungkap. Oh, nah ya begitulah dunia. Karena pada dasarnya pengadilan yang sesungguhnya itu ya di akhirat. Ya, dunia itu begitu, dunia itu kayak gitu kalau iya. Dunia yang kayak gue mas, jadi tidak bisa ideal sebagaimana yang kita idealkan. Gitu Gak bisa yang kita pengennya apa di luar sana, memang ya kejadiannya sesuai yang ada di bayangan kita ya. Artinya pada satu titik kita harus punya prinsip. Nggak bisa kemudian kita ngikut arus terus, padahal arusnya jelek. Gitu. Jadi tidak mesti orang banyak itu benar. Kadang-kadang gitu. Nah, artinya jangan takut menyuarakan kebenaran. Meskipun dengan cara yang barangkali berbeda-beda. Mungkin kita tidak bisa harus keras semua, enggak ya. Dengan logika, ngajak orang berpikir. Dengan cara yang baik lah ya. Mencerahkan, ya. Tetap argumentatif. Akalnya sehat, pikirannya runtut, kayak gitu. Kadang kita harus begitu. Nah itu yang wilayah-wilayah yang di dunia politik kayak gitu kan. Yang mereka jadi anggota legislatif. Pada akhirnya kan kelihatan tuh mana yang benar-benar anggota DPR betulan, mana yang cuma nembang tenar aja, menikmati gaji aja. Nah, itu namanya tidak punya resiko itu kalau begitu tuh. Anggota DPR kok takut ngomong, gimana itu? Namanya berarti takut melangkah itu. Iya. Kira-kira seperti itu. Kemudian tadi kita jangan takut mati, karena mati itu kepastian. Jadi lambat atau cepat kita itu pasti mati. Jadi kalau sudah ajalnya ya. Jadi mending bukan berarti kita mati konyol, bukan. Tapi jangan takut. Iya. Takut dunia, takut
mati itu adalah penyakit, sehingga kemudian kondisi masyarakat kita seperti ini. Ada yang menyebut, coba mana yang tidak bobrok, ya kan? Termasuk penegak hukumnya, ya kan? Coba pegawai EMA kemarin tuh ditemukan berapa triliunan uang itu di rumahnya itu. Itu kita ngeliatnya, aduh kapan gimana gitu loh. Ya kan nggak habis pikir ya. Emang dia kurang duit ya? Nah iya, kok bisa sebegitu banyaknya? Iya kan, yang disebut Markus kan. Markus itu apa namanya, Markus itu? Masih kebungkus plastik gitu ya Pak. Aduh. Ya intinya dia memperjualbelikan kasus. Tapi ya pernah juga kan? Apakah itu dia miskin? Enggak. Ya itulah namanya jiwanya jiwa miskin dia itu. Takut berisiko dia. Takut gak makan lah. Atau takut dapat ancaman, ya, jadi begitu. terima peluang itu. Justru itu. Jadi ketika sudah melangkah, tentu saja di situ ada godaan-godaan. Kita harus berani menyatakan sikap, punya idealisme, punya prinsip dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kadang-kadang mungkin ada orang yang berpikir mau maju ya kena, mundur tapi juga kena gitu. Ya itu soal lain ya. Iya sih, beda cerita. Tapi kalau orang kecil misalnya, misalnya kita sudah melangkah nih, jualan. Kemudian jualannya curang, ya nggak benar juga. Iya. Iya kan? Bersaing tapi curang, ya jangan gitu loh. Kita tetap melangkah, bersaing tapi punya keberanian untuk tadi memegang prinsip kita. Jadi jangan takut mati. Oke, iya kan? Ya. Nanti kita lanjut lagi ya Pak Ustadz ya. Ya. Oke, Mitra Lovers jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Beranda Islami. Habis jeda komersial break kita kembali lagi. Commercial break. Kita masih di Beranda Islami sore hari ini ya, Mitra Lovers, masih bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Said Purwokerto, dan tema kita untuk hari ini adalah jangan takut keluar, karena ini juga termasuk kita yang mungkin sudah nyaman di zona itu, ya kita nggak bakal berkembang, ya nggak Pak? Iya. Banyak yang bilang keluarlah dari zona nyaman, maka kita akan berkembang, maka kita akan sukses ini dan itu gitu ya Pak ya. Ya, tentu saja ketika kita sudah menemukan dunia kita, bukan berarti kemudian kita tinggal gonta-ganti, enggak. Oh, iya sih, udah cari, udah enak nih, wah kayaknya pengen sukses, tinggal ini beda cerita. Tentu ada pertimbangan lain, misalnya kita mengembangkan satu udah sukses nih, tapi kita punya keinginan lain, tapi itu rasional dan itu ada semacam kebutuhan, ada potensi, boleh seperti itu, nggak apa-apa. Jadi jangan takut keluar itu artinya khususnya mereka yang dalam pengertian belum punya apa-apa, belum punya prestasi, belum punya pekerjaan yang tetap, belum punya karya, gitu loh maksudnya. Oh berarti ini yang sudah berjuang katakanlah ya Pak ya? Iya, kalau yang dia sudah menemukan, ya itu dia istiqomah. Tapi boleh dia kayak menambah bidang lain. Katakanlah mengembangkan bisnis. Ya boleh seperti itu, nggak apa-apa. Tapi harus dengan langkah-langkah tentu saja, jangan asal. Jadi terlalu takut jelek, terlalu beres-beres juga jelek. Harus penuh pertimbangan, gitu. Jangan kemudian asal, konyol itu nanti-nantinya. Lantas bagaimana ini Pak? Ketika mungkin orang-orang di luar sana yang juga masih dalam proses takut ini, solusinya harus seperti apa gitu? Kalau mandi, solusinya apa? Kalau takut mandi kedinginan? Nanti kan bisa gitu. Terus solusinya gimana? Nggak mandi mungkin. Tapi ada solusi lain, berani mandi kan? Iya sih. Begitu mulai ngebur air kan nggak sedingin yang kita bayangkan. Iya, karena katakanlah ketika kita mandi, airnya dingin, nanti lama-lama kalaupun nggak mandi itu juga jatuhnya sebenarnya kita jadi risih ya Pak. Iya makanya. Nggak nyaman juga ujung-ujungnya ya. Ya jadi jangan ragu-ragu intinya ya. Kalau dalam sebuah hadis itu da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Jadi kenapa orang takut itu karena perasaan ragu-ragu. Belum siap. Ya mungkin dia ragu-ragu dengan apa yang dia perjuangkan, apa yang dia pilih. Nggak yakin dengan hasil juga mungkin. Ya takut menghadapi resiko betul misalnya begitu. Jadi kalau kita benar dan itu memang kelihatannya bidang kita, tempuh dong. Tempuh. Jangan kemudian juga pakai standar yang kadang-kadang
ngikut orang lain itu. Ditawari gaji, ya orang namanya gaji pertama pasti kecil lah, nggak bisa langsung besar lah. Loh, saya kan lulusan ini. Nah, jangan begitu juga menurut saya. Terus karena kita sudah mikir tuh, dapat gaji segitu kita makan apa, gitu kan? Nah itu juga menurut saya perlu dipertimbangkan. Agak ketinggian ya Pak? Mungkin salah satunya itu, ya. Jadi berani meskipun dengan apa bahasa kita, imbalan kalau itu sebuah pekerjaan yang mungkin belum sesuai standar kita, nggak apa-apa. Kan ada faktor lain, kita bekerja itu bukan semata-mata jumlah gajinya, tapi juga ada faktor lain. Faktor lain itu misalnya, di situ kita bisa mengembangkan diri, di situ ada teman yang bisa berproses, bisa belajar, di situ ada mentor terbaik di bidang kita, barangkali ada pertimbangan lain. Termasuk ketika kita mau jualan mungkin pertama mungkin belum laris kali ya. Iya, ada prosesnya, barangkali seperti itu. Kemudian jangan menomorsatukan kekuatan materi. Wah, saya nggak punya modal, mana bisa berhasil, kira-kira begitu. Kan begitu pikiran-pikiran yang mereka yang memulai bisnisnya. Jadi berkecil hati ya? Ya, misalnya mau bisnis kuliner. Kalau membayangkannya harus punya tempat, ada tempat parkirnya, wah itu harus punya modal berapa itu? Mungkin karena kita ngelihatnya orang-orang yang bergerak di bidang itu, pantasan dia sukses itu karena dikiranya modal. Ya mungkin karena kita belum punya modal ya, kita mulai dari menjualkan makanan orang barangkali kan gitu. Jadi reseller misalnya Pak. Nah itu maksud saya. Jadi tidak menomorsatukan materi. Jadi materi itu atau modal bukan segala-galanya. Nah tentu saja ada soal lain ya, bahwa Allah yang akan menuntun kita. Yang penting kita konsisten, dan tidak mesti orang yang banyak itu menang. Iya serius, kayak tadi perang tadi kan. Maka kalau di Al-Quran itu ada pertanyaan buat kita, sindiran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Gitu. Jadi berani mencoba, berani keluar dari zona nyaman. Mungkin modalnya tidak terlalu banyak, materinya tidak, gitu kan, jaringannya mungkin sedikit, mungkin jumlah kita sedikit juga kalau itu sebuah persaingan ya. Tapi dengan langkah yang mantap, sabar, berproses, bisa menang. Gak ada yang nggak mungkin ya Pak? Mengalahkan mereka yang banyak. Itu kalau dalam konteks persaingan antar golongan atau antar apalah, tapi persaingan yang baik ya, rivalitas gitu. Bisa jadi akan terjadi seperti itu. Jangan kita ngerasa saya orang tuanya siapa. Kalau bahasa Banyumas itu bleketir. Ya kan? Rakyat jelata. Rakyat jelata. Lah dia anaknya siapa gitu. TNI anaknya apa gitu. Karuan. Nah, kita nggak mau bersaing, repot tuh kalau begitu tuh. Tapi kadang-kadang ketika kita banyak persaingan juga malah bagus ya Pak. Maksudnya jadi kita lebih termotivasi, entah itu jadi beride apa gitu ya Pak. Ya makanya. Jadi jangan menganggap bahwa kita yang orang kecil, orang tuanya kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kemudian mesti kalah. Enggak. Bisa lebih menang. Kan banyak cerita tuh kan. Anaknya petani apa, dia bisa sampai kuliah S3, S2 gitu. Berarti dia bersaing kan? Kenapa dia bisa menang? Dia berusaha entah itu dengan beasiswa dan lain-lain. Makanya ada jalan itu gitu ya. Itu maksudnya. Nah, dan yang berikutnya tentu tawakal tadi ya, tawakal, yakin akan pertolongan Allah. Tadi kan sudah ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupkan keperluannya. Nah, kenapa orang juga bisa berani melangkah, berani mencoba, berani bersaing? Itu karena memang hasil pendidikan juga. Dalam pengertian ya, sikap yang dimiliki oleh seseorang itu hasil tempaan dari pendidikan. Mungkin dari orang tuanya, di rumah tangganya ya, mungkin dari sekolah, dari lingkungan. Anak yang misalnya diasuh oleh mereka orang tua yang pemberani akan tumbuh, berkembang menjadi pemberani. Makanya sebagai orang tua harus tega memandirikan anaknya. Terlalu manjain gitu ya? Jangan terlalu memanja. Karena kalau kita memanjakan anak, dia nggak akan bersaing. Dia nggak akan bisa bertarung.
Kadang-kadang mungkin ini sebagai bentuk karena sayang gitu. Nah justru itu sayang yang salah itu karena kita apa-apa dikasih, kita kasihan. Nah kalau gitu. bukan buat anak, buat siapa lagi? Nah itu maksud saya gitu ya. Yeah. Ya mungkin kalau latihan outbound, kan sekarang tuh lagi ini kan, lagi musim tuh retreat. Wah, kabinetnya kemarin suruh baris suruh militer, outbound militer. Ya, mungkin itu maksudnya biar nggak manja jadi pejabat nih. Hujan-hujanan tetap loh jalan. Iya dong. Nah, jadi jangan menjadi orang yang penakut. Maka kemudian salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi itu, Mas, satu paket nih ya. Nah, ini sebagai penutup dari kita ya, Mas ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan sedih, perasaan susah, malas, ya, lemah, kemudian dari juben. Nah, juben itu artinya rasa takut. Dan dari terlilitnya hutang dan dari tekanan orang lain. Itu doa yang diajarkan Nabi. Jadi kita minta kepada Allah supaya berlindung, diberikan perlindungan dari rasa susah, rasa sedih, rasa lemah, rasa males, dan rasa takut. Nah, takut melangkah, takut tidak dapat, takut gagal, takut tidak dapat pekerjaan, dan sebagainya. Begitu Mas, barangkali sebagai penutup dari kajian kita sore ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir dan sharing hari ini ya tentang jangan takut keluar. Oke, semoga bermanfaat buat Mitra First, buat kita semua, dan beranda Islaminya sampai di sini dulu. Nanti habis ini saya kembali lagi buat Anda di Mitra Mix bagian saya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra FM